Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Widya. Baik, ternyata kamu tuh sama ya dengan Keisha ya, tempat KP-nya di UMKM Kokobun Bakery. Oke, jadi secara nggak langsung saya tahu sedikit gitu. Tapi memang produknya beda ya. Kamu membahas roti tawar, sedangkan dia roti manis. Oke, kita coba saya jelaskan tentang proses produksi. Pertama, mulai dan selesai itu dihilangkan saja. Karena biasanya mulai dan selesai itu digunakan dalam bahasa pemrograman gitu ya. Untuk apa namanya? Ketika program itu di start gitu ya, dia harus ada perintahnya gitu ya. Makanya harus ada mulai dan selesai. Tapi kita kan nggak perlu. Untuk aktivitas awalnya ya mungkin apa yang dilakukan awal. Nah, mungkin penyiapan dan penimbangan ini tepat gitu ya. Lalu mungkin ada typo. Pertama di sini, ini mah 20 apa nih? Mungkin maksudnya 20 menit ya. Nanti dicek lagi. Nah, proofingnya italic gitu ya. Mungkin lebih baik dikurungin aja gitu ya. Oke, nah di pembahasan saya juga tadi sempat baca ini 5 sampai 10 menit sebenarnya, bukan hanya 5 menit. Nah, mungkin nanti mana yang benar. Lalu mungkin setelah proofing apakah ada variabel keputusan atau enggak gitu ya, atau tindakan keputusan atau enggak. Karena proofing itu kan tujuannya untuk mengembangkan dari adonan ya. Misalnya pernah nggak kejadian dia nggak berkembang gitu ya adonannya dalam waktu 5 menit sampai 10 menit. Nah, jika iya ada kondisi seperti itu, maka yang dilakukan sama UMKM ini apa? Melanjutkan proofing atau dilanjutkan ke proses pemotongan seperti itu. Nah, jadi nanti saran saya tetap pakai decision di sini. Jadi jika berkembang dia lanjut, jika tidak maka dia harus dilakukan perlakuan khusus gitu. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, pemotongan dan penimbangan oke. Nah, penimbangannya gini, dalam proses penimbangan gitu ya, apakah mungkin si bapak itu apa namanya pasti tepat gitu ya. Penimbangannya kan tadi kan kalau saya baca tuh 300 gram ya. Nah, apakah sekali potong dan sekali nimbang itu langsung 300 gram? Nah, kemungkinan besar sih tidak ya. Bisa lebih ataupun bisa kurang. Seperti nah, oleh karena itu di proses pemotongan dan penimbangan adonan itu juga lebih baik menggunakan apa namanya simbol keputusan gitu ya, karena kan ada target yang dicari yaitu 300 gram per adonannya gitu kan ya. Nah, jadi ketika nggak nyampe 300 gram berarti kan harus ditambah. Ketika lebih dari 300 gram berarti kan dia harus dikurangi gitu. Berarti kan ada perlakuan yang dilakukan, bisa mengurangi, bisa menambahkan seperti itu. Nah, jadi saya ulang gitu ya. Mungkin menurut saya di proses ini proofing pertama itu perlu ada decision. Untuk yang kedua di pemotongan dan penimbangan adonan itu juga perlu decision gitu. Jadi untuk secara logika gitu ya perlu gitu ya, karena manusia, karena yang motong itu kan manusia, bukan mesin, bukan robot. Kalau misalkan mesin atau robot ya kesalahan kecil atau plus minusnya itu mungkin nggak banyak gitu. Tapi kalau manusia bisa jadi banyak, minusnya bisa banyak ataupun lebihnya juga bisa banyak. Karena kan pakai intuisi. Lalu pembentukan adonan, oke benar. Peletakan adonan ke dalam loyang, oke. Pemotongan dan penimbangan adonan, ini penimbangan adonan apa lagi nih? Ya mungkin nanti ini juga bisa disesuaikan dengan decision-nya. Ini juga pasti ada decision jika tidak sesuai. Nah, ini juga sama. Ini maksudnya ini yang bagian-bagian yang mungkin bisa ada bagian pemeriksaannya, gitu. Karena dalam konteksnya adalah misalkan kita manggang 45 menit, ternyata dia tidak matang gitu ya, atau bahkan kematangan, gitu kan ya. Mungkin aja gitu kan ya. Nah, jadi ini harus diperlakukan khusus untuk pelepasan, pendinginan, pengirisan roti tawar, dan pengemasan. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke penjelasan kamu. Oke. Nah, di sini kan proses pertama itu adalah proses menyiapkan dan menimbang bahan baku gitu ya. Nah, dengan kata menyiapkan dan menimbang, berarti harusnya kata ini, nih kalau saya highlight ya, ini sampai sini, itu harusnya masuknya ke atas. Gitu ya. Maksudnya tepung terigu, itu kan menyiapkan tepung terigu, gula, ragi,
margarin kuning, garam sebanyak sekian, telur. Nah, untuk ukurannya itu kan di penimbangannya, gitu ya. Nah, jadi proses mixer atau mixing itu tidak perlu disebutkan, gitu ya. Jadi proses pencampuran atau mixing itu dijelaskan aja bahwa bahan yang telah ditimbang dan disiapkan kemudian akan dicampur menjadi satu selama kurang lebih 20 menit. Gitu ya, hingga adonan tidak robek saat ditarik ataupun adonan sudah menjadi kalis. Lalu proses istilah kalis gitu ya. Nah, istilah kalis ini apa sih gitu ya? Lebih baik dijelaskan dulu. Kalis merupakan kondisi di mana adonan mudah ditarik gitu kan, mungkin gitu, seperti itu artinya. Jadi disesuaikan aja. Ya, jadi ini naik ke atas nih menurut saya. Ini naik di atas harusnya. Yang saya tandain kuning. Gitu ya, nih. Kalau mau lihat nih bagian ini. Oke, kita lanjut ke bagian ketiga, yaitu adalah pengadukan. Proofing 1. Nah, ini yang tadi saya bilang. Nah, proofing 1 itu kan mendiamkan ya. Mendiamkan dalam baknya. Dan di sini ada proses 5 sampai 10 menit. Nah, berarti kan ada rentang. Nah, kalau ada rentang ini berarti kan kamu tidak pasti menunggunya, ya nggak sih? Nah, berarti lebih baik ini ditambahkan pemeriksaan gitu ya. Pemeriksaannya ya nggak susah gitu, dengan cara melihat gitu ya secara visual ataupun dicoba ditarik gitu ya. Sudah cukup atau belum? Kalau belum berarti kan perlu di proofing lagi beberapa menit lagi gitu. Lalu proses keempatnya itu adalah cutting and dividing. Nah, ini yang saya bilang juga, ini juga kemungkinan ketika dipotong dan ditimbang kan targetnya 300 gram ya. Nah, berarti kemungkinan bisa lebih ataupun bisa kurang gitu karena pemotongannya tuh. Kita lihat bapaknya dengan manual, terus ibunya menimbang gitu ya. Nah, ketika menimbang ini kemungkinan besar akan lebih ataupun kurang itu masih ada. Gitu. Cuma nanti disesuaikan aja oleh kamu. Nanti kamu bisa tanya ke bapaknya seperti itu, ya. Lalu setelah itu kamu bentuk adonan. Nah, ini masih oke, itu bagus. Ini adalah pembuatan roti dengan panning. Jadi satu loyang dikasih 3 ya. Oke, ini juga udah benar. Kemudian di proofing lagi. Nah, ini proofing kedua itu 120 menit lebih lama. Nah, di sini gimana? Seperti itu. Oke, lalu ini oven menggunakan 200 selama 45 menit. Nah, ini juga masih ada kemungkinan kondisinya tidak sesuai dengan target. Nah, kalau misalkan nggak sesuai dengan target, apa yang dilakukan gitu ya? Gitu ya. Ini udah jadi. Ini proses pendinginan, ini proses penslicing ya, pemotongan. Nah, ini proses pengemasan. Oke, sudah cukup sih menurut saya. Nah, mungkin saya harus dikasih tahu sih informasi terkait sama produknya ini, yaitu roti tawar. Kira-kira roti tawar ini kuat berapa hari sih? Kalau di yang bermerek gitu ya, misalkan kita ambil contoh Sari Roti gitu ya. Nah, Sari Roti itu memberikan indikator tanggal expire-nya. Jadi itu sebagai tanda bahwa tanda itu terakhir jika ditaruh di luar kulkas, gitu ya. Apabila lebih baik jangan dimakan. Gitu. Tapi apakah langsung berjamur atau langsung rusak? Biasanya enggak, gitu ya. Butuh beberapa hari lagi, misalkan 2-3 hari dari tanggal expire itu akan muncul jamur pelan-pelan. Seperti itu. Karena memang terjadi pembusukan di dalam rotinya, gitu ya. Karena memang masa sehat rotinya itu ya kurang lebih seminggu gitu kan, biasanya seperti itu. Nah, untuk roti ini gimana? Itu juga informasi seperti itu boleh ditambahkan. Tambahkannya boleh di atas di awal proses produksi ataupun nanti di bawah. Oke, nah sekarang kamu ngambil tentang penjadwalan produksi. Baik. Nah, kalau penjadwalan produksi ini kan apalagi make to stock ya. Berarti oke, kalau kamu berdasarkan kondisi roti tawar yang tersedia di gudang gitu ya, anggaplah di gudang. Nah, pertama, yang tersedianya itu berapa minimal sehingga dikatakan bisa dilanjutkan gitu ya. Misalkan ada batasan, misalkan 20 pieces atau 20 plastik gitu ya. Nah, berarti tuliskan gitu ya. Misalkan tidak sesuai, maka
dilakukan proses produksi. Seperti itu. Nah, kalau saran saya gitu ya, di dalam penjadwalan produksi, ini kan penjadwalan produksi ya. Jadi selain memeriksa ketersediaan roti gitu ya, itu juga bisa diperiksa tentang kualitas gitu ya. Tapi kalau dilihat dari bagannya sih, ini nggak pernah lebih dari seminggu ya. Yang mana ya? Nah ini. Jadi ini nggak pernah lebih dari seminggu udah habis. Gitu ya. Ini bahkan pernah tidak memproduksi. Kenapa? Ya sudah jawab ya, karena ini masih ada stoknya nih. Gitu ya. Nah, pertama juga karena penjadwalan produksi, berarti kamu juga misalkan harus tahu juga gitu ya dalam pembelian. Kira-kira pembelian bahan bakunya berapa hari sekali gitu. Walaupun nggak detail gitu ya. Nanti ditambahkan. Lalu mungkin saran saya juga karena kamu mengambil penjadwalan produksi dan di sini juga dibahas tentang waktu produksi gitu ya. Kamu bisa buatkan peta proses operasinya atau PPO-nya untuk mempermudah dalam penggambaran ini seperti itu ya. Walaupun ini nggak ada secara konteks ini nggak ada perakitan ya, gitu. Jadi lurus aja seperti itu boleh. Tapi nanti disesuaikan aja. Nah lalu di sini sebentar. Nah di sini kenapa di sini 15 kilo yang kedua? Gitu ya. Padahal di sini 1 unit dari mixer dia hanya bisa melakukan 7 kg unit. Gitu ya. Kalau misalkan 2 kali berarti kan 14 kg ya, bukan 15 kg. Nah, 1 kg itu siapa yang olah? Seperti itu. Lalu nah mungkin di sini nih, benar. Di sini dijelaskan kapasitasnya. Kapasitas dari setiap alatnya. Mixer sudah dijelaskan, 7 kilo. Lemari fermentasi itu juga perlu dijelaskan. Gitu ya, karena di sini hanya 1 unit. Lalu mesin oven juga belum dijelaskan. Pemotong slice ini juga harus dijelaskan berapa kapasitasnya dia selama 1 menit atau selama 1 hari bisa jadi ya, gitu ya. Apakah dia bisa memproduksi? Ini kan tergantung loyang ya, gitu ya. Nah mungkin roti slicernya dipindahin ke paling terakhir kali ya, karena proses terakhir. Lalu loyang cetaknya ternyata cuma 8 unit. Nah apakah mungkin gitu ya prosesnya? Nah ini kamu bisa jelasin dengan kapasitas, nanti bisa kebayang oleh saya terutama siklusnya gimana sih gitu ya. Nah mungkin yang kamu perlu perbaiki adalah ini dulu gitu ya. Nah, ini kan 7 kilo 1 mixer, tapi ini 15 kilo seperti itu. Nah ini juga mixernya 2 kali kan. Kalau 2 kali kan harusnya 14 ya. Gitu. Ini rata-rata 2 kali waktunya. Seperti itu. Bentar, coba. Ini satuannya apa nih? Kamu harus kasih tahu, ini satuannya apa nih? Menit, jam, atau apa? Oke. Logikanya sih menit ya. Nggak mungkin jam ya. Oke, proofing 5 menit. 4 menit penimbangan. Pembentukan, coba loyangnya mana? Pelepasan mode depan. Oke, nah pelepasan. Nah, gini. Ini kan 7 kilo. Berarti kan ada 8 loyang. Gitu ya. Waktunya 2 menit. Nah, jadi 1 loyang itu kalau secara konteks ya, berarti kan dibagi 900 ya. Cukup sih ya, pas ya. Berarti 2 kali proses ya kalau misalkan 14 ya. Karena kan tadi saya baca itu 1 loyang itu kan 900 gram ya, 900 gram. At least kalau dia 7 kilo berarti ada benar 8 loyang. Seperti itu. Oke, itu saja mungkin yang perlu diperbaiki, itu dulu. Nah, ini mungkin terakhir untuk Widya. Nah, tabel berikutnya ini mungkin jangan pakai tabel berikutnya. Sebutin aja tabel berapa. Tabel
Misalkan ini tabel berikutnya bukan setelahnya, berarti tabel 4.3 gitu ya. Berarti tabel 4.3 menjelaskan bla 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 seperti itu. Oke. Itu saja dulu Widya, terima kasih. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.